tentunya materi juga diperlukan, Baik. ya, realistis. Nggak ada lagi tuh makan sepiring berdua, Karena cinta, makan tuh cinta. Tidur di kolong jembatan pun aku rela, enggak. Kayaknya nggak banyak sekarang perempuan yang rela seperti itu. Baik, topik kita malam ini serius. Ya. Istri merasa dikaryakan, dijual oleh suaminya dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan seperti tender. Apa dan bagaimana? Kita lihat dalam kehidupan yang luar biasa. Baik, kita lihat inilah problematik mereka. Sebagai istri, aku benar-benar menderita hidup bersama suamiku yang tega-teganya. Suamiku memakai aku untuk menemani para kliennya demi meloloskan tendernya. Tapi kalau perusahaan saya menang tender, toh istri dan anak-anak saya juga ikut menikmati hasilnya. Tapi kenapa istri saya menolak membantu pekerjaan saya ini? Mengapa aku yang harus jadikan umpan untuk menemani para kliennya? Masih banyak wanita lain. Sebenarnya aku ini istrinya atau wanita bayaran? Saya percaya istri saya dapat menjalankan lobby dengan baik. Itu terbukti. Setiap istri saya melakukan lobby, perusahaan saya selalu menang tender. Menolak, suamiku pasti memukuli aku, bahkan mengancamku untuk anak gadisku menggantikan posisiku. Memangnya dia tahu apa yang dilakukan klien-kliennya terhadap aku? Yang dipikirkan dia hanya tender, tidak memikirkan perasaan aku. Ada pernah dengar cerita kayak gitu? Ada pernah dengar cerita kayak gitu? Ada. Mungkin nggak ada suami yang bisa bersikap seperti itu, tapi ternyata ada. Ada. Tadi kita dengar bahkan kalau istrinya tidak mau, diancam anak gadisnya yang akan menggantikan posisinya. Masya Allah. Baik. Sulit mungkin ya Mas Romi buat kita berdua, terutama saya, kita harus selalu bersikap objektif. Tapi hati saya agak marah nih sekarang Mas. Gak boleh ya? Boleh. Boleh ya? Kamu jahat. Ini saya senyum kok. Senyum ya. Oke, kita panggil aja deh langsung. Ya, kita panggil semuanya, Mbak Sofi, Henry, dan juga seluruh keluarga. Mbak Sofi. Ini Mbak Sofi. Hai. Silakan di sini. Ini dengan? Siapa? Ya, ini siapa? Kakaknya, Mbak siapa? Ini Henry. Mbak Tanti. Henry atau Henry? Henry. Henry. Oke, Anda pengusaha itu ya. Kontraktor silakan. Ini siapa nih? Teman. Henry di tengah aja, kalau nggak apa-apa. Temannya. Oh, ada teman tendernya. Oke. Ini juga teman. Saya sahabatnya. Sahabatnya. Ya. Juga bergabung di perusahaan yang sama. Ya. Oke. Siapa nama Anda? Yongki. Yongki. Rima. Yongki, Rima. Mereka teman-temannya Henry. Teman-teman bisnis. Oke. Di sini ada kakaknya serta abangnya dari Sofi serta budenya. Ada Bude. Iya. Ibu nggak kesini? Stop. Oh, ibu enggak. Enggak. Lagi jaga bapak. Bapak sakit. Atau kamu nggak tega kalau ibu mendengar apa yang terjadi pada kamu? Ya, begitu juga karena bapak saya juga lagi sakit jantung. Dia mendengar apa yang terjadi pada kamu? Enggak. Coba apa sih yang Anda akan ceritakan? Oke. Sekali lagi coba diceritakan apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan Anda sekarang ini. Jadi gini Mas, nikahan saya dengan Mas Henry udah 14 tahun. Waktu itu kita hidup nggak seperti ini sih. Nggak. Maksudnya? Nggak, kondisinya nggak. Perekonomian maksudnya? Iya, perekonomiannya Sekarang Anda cukup kaya raya? Ya, bisa dibilang begitu Mas. Suami Anda menang tender berulang-ulang? Iya. Bahagia dong mestinya Anda? Sama sekali enggak Mas. Kenapa? Gimana ya Mas ya? Selama 3 tahun belakangan ini usaha suami saya menurun. Terus? Dan dia minta bantuan saya untuk melobi klien-kliennya Mas. Mbak Dian. Oke. Ya, saya kan dalam melobi dalam bisnis konstruksi kontraktor itu biasa. Iya betul Mas. Lalu? Tapi
sampai memaksa saya. Seolah-olah seperti menjual saya. Bagaimana, Mas? Oke, tunggu. Sofi, pada saat kamu diminta untuk melobi klien-klien dari Henry, apa aja yang mereka minta kamu untuk lakukan? Duduk, ngobrol, Oke. Biasanya kalau melobi itu kan kalau Mbak Dian, Mas Helmi tahu sendiri. malam biasanya. Ya, sekarang suka malam, Mhm. suka di tempat karaoke, Ya, atau di kafe, bahkan kadang-kadang meeting di hotel. ya. Di hotel, di lobby. Di kamar. Awalnya begitu, Mas. Hah? Tapi Mas Hendri memaksa saya untuk berbuat lebih jauh lagi, supaya klien-klien itu puas. Mas, Itu fitnah, Mas. Itu fitnah. Hei, Henry, kurang ajar. Saya sebagai suami, Ya, saya tahu persis istri saya. Terus? Punya kelebihan di bidang PR. 3 tahun belakangan memang betul, perusahaan kami itu naik. bujang kanjing. Bujang kan, Jay? Ya, saya mengambil sikap tegas bahwa ini harus istri turun tangan untuk Ikut membantu. membantu. Apa yang Anda instruksikan pada istri Anda? Saya sebagai suami, Ya. saya hanya meminta dia membantu saya melobi semua klien-klien saya. Nggak lebih dari itu. Jadi kalau dia bilang saya memaksa dia untuk lebih dari itu perbuatan dia sendiri, itu fitnah. Bohong, Mas. Dia maksa saya. Oh, kamu yang fitnah, Mas. Aku nggak pernah maksa kamu loh. Udah jangan berkelit ya, Mas. Siapa yang berkelit? Ya, kalaupun kamu tidak memaksa ya, Henry, tapi sebagai suami harusnya bisa mencegah dong. Oh, Jangan nggak sampai begitu hal dong. itu terjadi. Anda mengizinkan dia melobi klien Anda, tetapi tidak boleh lebih. Maksudnya begitu. Ya, awalnya seperti itu. Apa sih yang dia boleh lakukan dan tidak boleh lakukan? Saya terus terang, ketika saya menyampaikan bahwa perusahaan kita ini perlu ada penyegaran. Saya butuh orang yang memang mumpuni dalam bidangnya. Jadi saya latar belakangnya seorang PR. Jika saya tawarkan, tidak ada penolakan. Saya anggap bahwa ini memang, ya saya fun-fun aja. Terus? Tapi setelah ini berjalan sekitar setahun, itu mulai saya merasakan bahwa saya ini tidak nyaman dengan yang saya sampaikan ini. Ya saya mulai, ya sebagai seorang suami, pokoknya saya nggak mau sampai tender saya ini gagal. Karena saya sudah trauma dengan masa lalu yang saya dan istri saya hadapi. Lalu kemudian menuduh bahwa saya menjual dia. Memang itu kenyataannya, Mas. Aku nggak pernah jual kamu. Aku nggak pernah jual kamu. Perlu kamu tahu ya. Aku hanya meminta kamu untuk menemani klien aku. Tapi kalau tender itu gagal, kamu kan marah-marahin aku, kamu mukul aku kan? Siapa yang mukul kamu? Kamu jangan sembarang nuduh. Aku nggak pernah mukul kamu. Terlaluan kamu ini. Kamu diam, Bang. Ya? Kamu sudah terlaluan kamu. Bang, jangan sembarang ngomong gitu. Tidak ada Kata fitnah. saya. Ya, tidak ada. Ya. Tidak ada. Kamu udah menjual adik Oke, saya. Anda boleh Enggak. argue tapi tidak boleh menyentuh. Ya, silakan. Silakan, coba Anda mau ngomong. Beriak, Pak. Bukan, abang tahu ya, Bang ya. Rumah tangga aku dari awal selalu keluarga abang yang ikut campur, termasuk hancur rumah tangga aku. Tidak, kena adik saya. Abang sadar dong. Saya tidak ikut campur urusan kamu. Abang sadar dong. Suami siapa yang baik keluarga kalian? Jangan sembarangan kamu. Yang membiayai adik kamu itu siapa? Sudahlah, abang diamlah. Abang nggak tahu urusan aku. Bagaimana saya tidak mau tahu? Ini adik saya. Ini adik saya. Ya Henry, kamu jangan berkelit deh. Henry, Salah duduk dulu. ngomong Oke, semua duduk, kesalahan. semua duduk. Kita, Henry, kamu kan seorang kontraktor. Harusnya Oke. ngerti dong. oke. Seorang kontraktor itu kadang-kadang bisa turun, bisa juga kaya. Artinya kamu bisa memilah-bilahkan mana yang urusan keluarga, mana yang urusan bisnis. Ya. Tidak mencampur baurkan dong. Tapi kamu harus profesional dong. Seorang istri itu kan membantu suaminya itu kan wajar. Oke. Kamu siapa membantu di bidang Oke, apa? begini aja. Apa yang Anda lakukan paling jauh untuk menangkan tender atau menangkan order dari klien suami Anda? Menemani tidur. Benar? Menemani Tidak tidur. benar, Mas. Aku nggak pernah nyuruh seperti ini loh, Mas. Ladian, ini aku nggak terima. Berarti dia mengkhianati aku. Kamu di mana waktu dia nemenin? Waktu dia melobi klien-kliennya, kamu di mana? Ya, saya tahu perusahaan. Tempat kerja dong. Tempat kerja. Ya kadang-kadang di rumah. Agak aneh ya, Anda membiarkan istri Anda menemani klien sampai malam, malah sampai pulang pagi ya, sampai nggak pulang. Ya sampai nggak pulang itu kan dia sendiri yang melakukan seperti itu. Saya nggak pernah nyuruh dia itu nggak pulang. Kamu bilang apa? Anda tidak mencari dia waktu tidak pulang. Ya gimana saya mau cari? Karena memang ini kewajiban dia sebagai seorang istri. Kan Dia itu kan kamu yang menyuruh. sudah, abang nggak tahu, Bang. Yang tidak bertanggung jawab, inilah dia. Siapa yang bertanggung jawab?